Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita akan membahas seri khotbah yang baru yaitu The Second Series of God's Wisdom. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang hikmat Allah. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga memberikan hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Dalam seri khotbah ini kita ingin sama-sama mengenal hikmat Allah itu, dan hari ini kita akan membahas topik menghadapi godaan seksual dan kecantikan dengan Injil. Banyak gereja jarang membahas tentang seks dan karena seks dianggap adalah hal yang tabu dan banyak orang Kristen meyakini seks seperti filosofi dunia dan orang dunia itu merendahkan makna seks yang sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat bahwa isu tentang seks sebenarnya di dalam konteks Indonesia itu jarang dibahas karena hal ini dinilai tabu, dinilai aneh untuk dibahas dan banyak orang Kristen sudah punya pemahaman seks seperti yang diyakini oleh orang-orang dunia. Nah, kalau kita memperhatikan pada zaman yang sekarang, seks seringkali dijadikan sarana untuk memuaskan nafsu dan mendapatkan uang. Dan jarang kita melihat ada konten-konten pornografi yang bermunculan. Biasanya seseorang ketika ingin memuaskan nafsunya itu hanya lari kepada pornografi. Hal ini pun terjadi di dalam pernikahan. Ketika sang pria tidak lagi merasa puas berhubungan seksual dengan istrinya, maka dia mencari pornografi untuk memuaskannya. Dan sebenarnya ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pornografi itu bukan diselesaikan dengan pernikahan. Pornografi adalah sebuah kecanduan. Jadi walaupun kita sudah menikah dan kita melihat pasangan kita tidak bisa memenuhi seperti yang dilakukan di dalam pornografi, maka kita akan kecewa. Jadi pornografi ini pada dasarnya adalah sesuatu yang menimbulkan kecanduan dan ini tidak diselesaikan dengan pernikahan. Bukan hanya seks, kecantikan pun telah didefinisikan ulang oleh dunia. Orang dunia memandang cantik itu adalah terlihat manis dan muda, tetapi tidak mempedulikan aspek batinia maupun karakter seseorang. Tidak heran kita mengalami masalah dalam hubungan dengan sesama maupun hubungan pernikahan. Jadi bukan cuma isu seks yang telah didefinisikan ulang oleh dunia, tetapi isu tentang kecantikan. Kecantikan lebih dipandang sesuatu yang apa yang nampak di luar, fisik yang nampak di luar itu lebih diperhatikan orang dan orang tertarik kepada fisik yang ganteng, yang cantik, yang muda, kulit yang putih dan lain sebagainya gitu. Tetapi aspek yang di dalam diri orang itu, batinianya, karakternya itu kurang mendapatkan perhatian. Banyak orang menilai cantik itu harus seperti orang Korea. Kalau belum seperti orang Korea, orang Cina, orang Jepang, itu berarti belum cantik. Cantik harus berkulit putih dan muda. Jika tidak demikian, itu tidak cantik. Jadi kita melihat bagaimana dunia itu membombardir kita dengan hal-hal yang seperti ini. Bahwa orang yang kulitnya terang, itulah yang cantik. Tetapi orang yang kulitnya gelap, itu tidak cantik. Bahkan dalam pertemanan saya memiliki seorang teman yang eh, dalam obrolan kami tiba-tiba dia mengatakan bahwa dirinya itu hitam dan tidak ada orang yang akan suka dia dan sebenarnya itu menunjukkan apa dari obrolan ini? Dari obrolan ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia telah memiliki worldview seperti worldview orang-orang dunia bahwa hitam itu tidak cantik seperti itu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa bukan itulah poin yang dimaksud oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana firman Tuhan meresponinya? Bagaimana Injil meresponinya? Kitab Amsal adalah buku pedoman untuk remaja laki-laki. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa kitab Amsal adalah buku pedoman untuk remaja laki-laki? Salah satu tujuannya dan tidak menyoroti perempuan. Karena memang waktu itu budaya yang berkembang adalah budaya patriarki. Budaya yang memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu bukan cuma untuk laki-laki, tapi firman Tuhan itu untuk semuanya. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal pasal 18b, Amsal pasal 5 ayat 18b yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, ayat ini ditujukan kepada anak-anak muda bahwa mereka seharusnya setia dengan pernikahan mereka. Mereka seharusnya setia dengan hubungan mereka.
Jadi bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ini sedang berbicara mengenai ayat ini, sedang berbicara bahwa anak-anak muda setialah dengan pernikahanmu. Anak-anak muda setialah dengan hubunganmu. Seperti itu. Nah, Kitab Amsal menjelaskan pernikahan dengan sangat erotis. Nah, misalnya kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 5 ayat 15 yang berbunyi demikian, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, kalau kita memperhatikan waduk dan sumur dalam puisi Ibrani, jadi kula ini sebenarnya melambangkan waduk. Nah, dalam puisi Ibrani ini adalah sebuah gambaran yang vulgar untuk seksualitas perempuan. Kita harus masuk ke dalam kula atau waduk, kita harus turun ke sumur untuk mendapatkan air. Ini adalah gambaran dari seksualitas perempuan. Dan di dalam Amsal pasal 5 ayat 18 kalau kita baca secara lengkap, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, di dalam ayat 18 merupakan kebalikan dari ayat 15. Kata sendang dalam bahasa Ibrani merujuk kepada seksualitas pria. Jadi ayat 15 maupun 18 menunjukkan bahwa wanita dan pria dalam konteks pernikahan harus saling menikmati. Jadi wanita dan pria di dalam konteks pernikahan itu harus saling menikmati. Nah, di dalam Amsal pasal 5 ayat 19b berbunyi demikian. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Nah, ayat 19 merupakan ayat yang sangat erotis. Bahkan eh, dalam konteks Indonesia ini ketika dibaca ini sangat mudah untuk ditebak maksud dari kalimat ini gitu. Nah, kalau saudara menyelidiki kata berahi di dalam bahasa Ibrani, maknanya itu lebih dalam dari terdengar seperti berahi. Karena maknanya itu lebih dipahami sebagai intoxicated, yang secara hurufiah berbicara mengenai terhuyung-huyung dalam kemabukan, terhuyung-huyung secara mabuk. Kita harus benar-benar mencintai dan menginginkan istri kita atau pasangan kita. Kita juga harus berahi, terpikat, dan yang terpenting juga adalah mabuk terhadap pasangan kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa pandangan Alkitab menilai sangat tinggi tentang seksualitas dan pernikahan. Pernikahan menggambarkan siapa Allah, dan keintiman seksual itu menggambarkan keintiman dari Allah Tritunggal. Dan melalui hal ini kita bisa melihat bahwa Allah ingin berhubungan dengan kita. Allah ingin berelasi secara mendalam dengan kita. Gambaran dari apa yang ditunjukkan oleh kitab Amsal, sebuah gambaran di dalam pernikahan yang begitu erotis, itu sebenarnya menggelambangkan Allah yang sangat erotis kepada kita, di mana dia ingin berhubungan dengan kita, dia ingin punya hubungan yang mendalam dengan kita. Dan apa refleksi dari bagian awal dari pembahasan firman Tuhan ini? Yang pertama adalah, apakah kita menyadari bahwa nilai seksualitas begitu tinggi dan nilai itu muncul di dalam pernikahan? Apakah kita telah sadar bahwa nilai seksualitas itu begitu tinggi dan nilai itu muncul di dalam pernikahan? Dan yang kedua adalah, apakah kita senantiasa menghargai dan menikmati pernikahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah pernikahan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita hargai, kita nikmati sebagai sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan yang ketiga adalah, apakah hubungan pernikahan telah berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan yang telah dianugerahkan Tuhan, hubungan yang telah diberikan oleh Tuhan, itu betul-betul berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita semakin melihat keintiman di dalam Kristus melalui pernikahan kita? Apakah kita bisa melihat kebenaran itu? Selanjutnya, saya mengajak kita untuk melihat dalam Amsal pasal 11 ayat 22 yang berbunyi demikian, seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Penulis Amsal memberikan awasan kepada kita bahwa jangan sampai kita hanya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, menarik, ganteng, cantik, dan rupawan. Padahal karakter orang itu seperti kotor, bau, menjijikan seperti babi, dan membuat hidup kita berantakan. Karena kita begitu meninggikan daya tarik seksualitas dan kecantikan, maka yang kita lihat adalah penampilan orang. Padahal di hadapan Tuhan yang dilihat itu adalah hati. Jadi firman ini sedang ingin berbicara kepada kita bahwa bukan penampilan yang terpenting, bukan
Tampilan kita, bukan fisik kita, bukan perawakan kita yang paling penting, tetapi hati kita. Hati kita di hadapan Tuhan, hati kita di dalam menjalani hidup ini, itulah yang terpenting. Bahkan 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berbunyi demikian. Ini dalam konteks di mana Saul telah melakukan dosa dan Tuhan tidak berkenan lagi akan Saul, dan Tuhan memakai Samuel untuk mencari seorang raja yang baru, dan dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati inilah yang menentukan karakter seseorang. Bagian dalam yang diperhitungkan, bukan bagian luarnya. Karakter yang orang tersebutlah yang akan menentukan seperti apa kehidupan orang itu dan seperti apa kehidupan semua orang di sekitarnya. Jadi karakter itu memegang peranan yang sangat penting. Karakter itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi kita perlu untuk sama-sama melihat bahwa Tuhan itu ingin melihat hati kita ketimbang perawakan kita. Daud adalah orang yang secara fisik bukanlah orang yang, ya, bisa dikatakan seorang yang ideal menjadi raja. Tetapi karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan dia sebagai seseorang yang bisa menerima peran itu karena anugerahnya kepada Daud. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu lebih memperhatikan hati ketimbang perawakan. Tuhan lebih memperhatikan hati ketimbang penampilan fisik. Orang dunia itu begitu terobsesi dengan kecantikan fisik yang menimbulkan daya tarik seksual yang berlebihan. Ini adalah penyembahan berhala. Orang dunia yang begitu terobsesi dengan kecantikan fisik itu sebenarnya eh, merupakan sebuah penyembahan berhala, di mana orang itu seperti menjadikan kecantikan fisik sebagai segala-galanya. Orang dunia menjadikan kecantikan fisik sebagai sarana untuk dia mendapatkan daya tarik, untuk dia mendapatkan kepuasan seksual, untuk dia bisa merasa tertarik, dan itu menjadi segala-galanya tanpa memperhatikan aspek batinnya, dan ini adalah sebuah berhala. Jika perawakan dan kecantikan fisik yang diutamakan, maka apa yang Yesus lakukan tidak berarti bagi kita. Karena Yesus rela mengalami semua yang buruk, bahkan wajah dan tubuhnya menjadi begitu kotor ketika dia harus menjalani hukuman salib. Kabar baiknya adalah dosa yang telah menggerogoti dan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mengalami semua yang buruk supaya kita mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus dan hati kita pun menjadi hati yang murni mempercayai Yesus Kristus. Perubahan yang Yesus kerjakan bukan perubahan fisik, tetapi perubahan hati. Apa refleksi bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan lebih menginginkan hati kita ketimbang penampilan fisik kita? Apakah kita telah sadar bahwa Tuhan lebih menginginkan hati kita di hadapannya ketimbang penampilan fisik kita? Saya teringat kepada kisah Kain dan Habel, dan kita tahu bahwa Kain mempersembahkan tumbuhan dan Habel mempersembahkan daging, dan ada penafsir yang mengatakan bahwa karena Tuhan lebih suka daging daripada tanaman, dan saya tidak setuju dengan penafsiran itu karena jelas itu sedang berbicara mengenai hati, di mana hati Habel adalah hati yang murni dan hati Kain bukanlah hati yang murni. Tuhan memperhatikan hati kita. Apakah kita sudah sadar bahwa Tuhan ingin hati kita berbalik kepadanya? Tuhan ingin hati kita terarah kepadanya ketimbang penampilan dan kecantikan fisik kita. Dan yang kedua adalah, apakah kita telah bersyukur atas anugerah Kristus yang memulihkan hati kita untuk berbalik kepada Kristus? Hati kita yang karena Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, hati kita begitu jahat, begitu dungu, begitu bengis, dan begitu buruk. Tetapi Kristus telah menyelamatkan kita, Kristus telah menebus kita, dan Kristus telah memurnikan hati kita, sehingga hati kita itu bisa datang kepadanya. Hati kita dimurnikan oleh Kristus, dipulihkan oleh Kristus, sehingga kita bisa datang kepadanya. Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menghidupi kehidupan yang menghargai perubahan hati yang dikerjakan oleh Kristus? Apakah kita telah menghidupi kehidupan yang menghargai perubahan hati yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, dengan kita menghidupi Injil, dengan kita menghidupi hidup yang takut akan Tuhan? Soli Deo Gloria, biarlah segala kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat menghidupi Injil dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Amin.